Cukup jawab 3 pertanyaan. Abang bebas pilih. Yang mana aja? Idealnya berapa bang? Sebulan tuh bang buat survive aja dulu dah. Gimana nih? Apakah gua harus nonton Timothy setiap hari gitu? Bisa? Bisa tuh ya? Cocok nggak? Wah, Pertanyaan kadang-kadang ini insecure gitu. Kok Bukan- bisa gitu? bukannya semangat, Bukan malah. jadi Wah, kok bisa? Aku malah makin kalau gue nonton Timothy ngindar. Min Ya, itu maksudnya dia puncaknya tuh di situ ternyata kalau di Islam puncak rezeki idealnya itu adalah Siapa nama malaikat yang diutus Allah buat nyampein rezeki? Berarti kalau ada statement gini, wah misalnya gitu kan. Ah ya udahlah, rezeki udah diatur, kenapa gua mesti kerja? ya sepenuhnya sih nggak salah sih. Satu amalan, ya Nabi sebutin nih, padahal amalannya nih. Kalau kita pengen dipanjangin umurnya, sama diluaskan rezekinya. Satu, ya dong, yang banyak-banyak. Iya. Kamera. Rolling. Action. Halo guys, selamat datang kembali di channel Anak Bos alias Anak Boarding School. Masih bersama gua Putra dan ditemani Ustadz honorer kita. Sip, Bang Bewok, brother. Bang Kembali Bewok. lagi. Alhamdulillah. Sehat Bang Putra ya? Ustadku, alhamdulillah Ustadku masih diberi kesehatan, masih Sehat, diberi kekuatan ya. Alhamdulillah Abang kesehatan, Ustadz ini. kekuatan, kebahagiaan Masya Allah. di tengah-tengah derita hidup di dunia. Dunia. Iya, Pak. Oh sorry, gue nyebut spesifik Konoha ya, enggak ya? Konoha Aman lah juga ya? lumayan menderita lah rakyatnya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Di mana aku berpijak, di situ aku di. Pajak. Jadi hari ini kita akan membahas hal yang umum. Langsung aja kita cek videonya. Cukup jawab 3 pertanyaan dari pertanyaan saya. Iya. Abang bebas pilih. Satu tapi bang. Oke. Ya, jangan yang banyak, buat yang lain. Menurut Teteh nih ya, Ya. kalau di zaman sekarang nih gitu, idealnya itu pendapatan orang itu mesti berapa Teh? Kalau buat 1 bulan sih 4.500.000. Tergantung gaya hidup sih. Tergantung sebenarnya. gaya hidup ya? Iya, di atas UMR. Di atas UMR minimal lah ya. Iya. Kalau untuk kalangan menengah ke atas ya, kalau untuk UMR nggak cukup ya. UMR UMR Bogor daerah tuh, gitu ya. Nah, 5,2 tuh. Ah. Untuk menengah ke atas ya nggak cukup. Kalau untuk menengah ke bawah yang standar-standar aja, ya saya rasa cukup. Berarti idealnya kalau buat sekedar survive mah cukup-cukup aja gitu Cukup, ya. cuma ya cukup. Cukup tapi ngepres gitu ya. Duit segitu tuh buat apa aja tuh biasanya tuh dibagi-baginya? Buat sehari-hari, buat kontrakan ya, Nah. sama buat ya mungkin kalau ada setoran motor ya setoran motor. Oh iya. Itu tuh biasanya kan biaya, misalnya kalau masih ngontrak, Oh iya iya iya, Kontrak, biaya kebutuhan. kontrakan ya. terus balik lagi dia udah berkeluarga atau belum? Ya buat anak sekolah, Sekolah. buat orang tua, Oh. bayar rumah. Ya mau banyak dah ya. Banyak lah ya. Iya. Berapa pendapatan ideal untuk kita nih gitu ya? Minimal buat bisa survive lah, jalanin kehidupan hari-hari. Tadi di sini ada yang notabene mungkin pedagang ya. Terus ada yang ojol ya, kalau belum berumah tangga ya, tadi ojol tuh seperti belum berumah tangga, yang pedagang ya kayaknya dia yang udah berumah tangga, dan tadi ada 3 Kartini gitu ya. 3 Kartini. 3 Kartini tadi gitu ya. Ya, Ya, ya. kalau dilihat sih kayaknya sudah berkeluarga kayaknya ya, karena mikirnya sudah tadi punya anak juga sudah punya anak ya kan, karena mikirin Macan ternak kalau kata saya, Pak. macan ternak. Gimana tuh? Mama cantik antar anak. Waduh. Macan nggak tuh? Ya, Iya iya. Ya kita coba mencari dari berbagai lini kalangan masyarakat lah, dengan asumsi tentunya yang berbeda gitu kan. Monggo silakan, mau coba ditanggapin dulu. Iya, cuman yang saya tanggapi yang paling pertama itu adalah tadi terkait pertanyaannya lah ya, redaksi pertanyaannya tentang berapa besar rezeki yang ideal, pendapatan, income. Jadi memang kesalahan orang-orang umum, Pong Putra, sering menggunakan istilah rezeki itu dipadankan dengan pendapatan atau apa yang berhasil dihasilkan. Iya. Berhasil didapat, rezeki artinya disamain sama apa yang sama pendapatan lah, sama income. Rezeki padahal dari definisinya aja udah jelas-jelas berbeda lah. Gimana tuh? Nah kalau rezeki itu kan secara definisinya lah, Islam nih agama kita ya, punya definisi kullu ma yuntafa'u bihil makhluk. Pokoknya intinya segala hal yang dapat bisa diambil manfaatnya oleh makhluk, dan itu sifatnya zohir dan batin. Oke, gue coba spesifikin dulu ya. Mm. Sebagai orang awam nih, berarti rezeki itu sifatnya zohir
batin. Zohir itu berarti nampak lah ya. Zohir nampak, kelihatan. Bisa diindra. Bisa diindra. Batin nggak nampak. nggak nampak. Tapi keduanya memiliki nilai manfaat. Dua-duanya ada nilai manfaat. Oke. Intinya gitu. Itu gimana tuh waktu? Bisa dijabarin dulu nggak? Atau dicontohin? Gampangnya Bang Putra, rezeki itu jatah hidup. Oke. Kita hidup di dunia. Heeh. Allah kasih jatah. Nih, ongkos lo, jatah lo buat hidup di dunia ntar sampai mati gitu. Dan tiap orang beda. Tiap orang beda, ada yang banyak, ada yang sedang, ada yang dikit. Rezeki itu Dan udah itu- jatah dari Allah. Itu ketentuan dari Allah tuh. Dari Allah. Dari awal tuh. Iya, artinya wa ma min dabatin fil ardi illa Allahi rizquha. Dalilnya kan begitu Quran tuh. Dan tidak ada satupun hewan melata di bumi, ya artinya nggak ada makhluk pun lah di bumi kecuali itu rezekinya udah diaturin sama Allah Subhanahu wa taala, udah ditaker. Oh gitu. Iya, jadi jatah perorangan. Berarti kalau ada statement gini, Wok, misalnya gitu kan. Ah ya udahlah, rezeki udah diatur, kenapa gue mesti kerja? Ya sepenuhnya sih nggak salah sih. Sepertinya nggak salah sih ya. Sepenuhnya nggak salah. Berarti ada kalimat benernya nih. Iya bener lah. Oke. Gue nggak perlu kerja. Rezeki udah diatur sama Allah Subhanahu wa taala. Ya artinya kan kalau dia bicaranya di ranah tauhid, artinya dia sedang mengekspresikan bentuk ketauhidan. Ya nggak salah Bang Putra ya Bang. Yang datengin rezeki kan bukan kerjaan. Iya, gue setuju. Ya, orang kan sering Di bagian punya itu. pemikiran begini. Kerja nyari rezeki. Lo mau ngapain cari, orang udah dijatahin semuanya. Oke. Paling enggak ya enaknya nih didengarnya, ngapain sih kita kerja? Ngapain sih kita usaha? Ngapain sih kita ya nyari duit bukan nyari rezeki. Duit bagian dari rezeki. Duit bagian dari rezeki. Oke. Karena nggak nyari rezeki juga percuma, rezeki udah dijatahin sama Allah Subhanahu wa taala. Wah gitu ya? Wah. Ini Sebenarnya cuma iya. permasalahan kesalahan istilah Iya. aja, kurang Ini agak-agak tepat. kontroversial sih memang sih ya. Ada agak kontroversial nih, Wok. Terus kalau ada orang bermalas-malasan dengan itu, dengan statement itu gimana, Wok? Ya Itu udahlah. juga salah. Oh gitu? Salah. Kok bisa sih? Ini juga salah? Nah, kalau rezeki udah diatur, Rezeki ngapain udah kita diatur. harus kerja? Ya artinya rezeki itu udah dijatah sama lo. Allah kasih perintah nih, lo buka deh pintunya. Jadi Oke. di ibarat kotak berangkas tuh harus dibuka. Udah ada jatah lo, cuman lo harus nemuin kuncinya, lo buka pintunya, pintu berangkasnya. Di situ rezekinya lo. Jadi kita keluar itu bukan nyari rezeki, tapi membuka sebab-sebab rezeki. Oke. Masuk. Termasuk diantaranya salah satunya Bekerja, bekerja, berdagang, berdagang. ataupun mengajar, ataupun apapun lah ya, bikin konten ini adalah membuka sebab-sebab sebab ya. apapun. Berarti sebenarnya pada dasarnya itu rezeki kita percaya sudah diatur, cuman kita belum tahu dalam bentuk apa. Iya, betul. Gitu ya. Artinya landasan teoritisnya tuh begitu. Rezeki bukan dari pekerjaan, bukan dari perdagangan, tapi dari Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana supaya kita dapat? Ya tugasnya dari Allah, buka pintunya, buka sebabnya gitu. Gitu ya. Gue udah siapin, lu tinggal buka sebabnya, lu gerak gitu. Iya. Pergerakannya itu yang harus apa namanya? Lo kan dikasih badan, kepala, otak, terus juga tubuh, kan punya hak untuk makan, tubuh bertahan hidup. Nah itu lu cari tuh makan, biar lu bisa hidup, sehat, ibadahnya bagus. Oke. Gua kasih otak, ilmu, amanah, lo harus hidupin tuh otak lo, isi ilmu gitu. Oke. Ilmu juga rezeki soalnya. Iya. Karena tadi kalimatnya tadi gitu ya. Baik zohir maupun batin, baik yang ada kelihatan maupun yang nggak kelihatan, kedua-duanya itu menimbulkan manfaat gitu kan. Bermanfaat manfaat buat manusia. Segala hal yang bermanfaat bagi makhluk, nah itu disebut rezeki. Iya. Dan itu ada yang zohir, ada yang batin. Yang zohir yang terindra ya kayak duit, makan, minum, tidur, waktu luang. Nah, kalau yang batin itu ya ketenangan hati. Itu juga Iya. sih ketenangan hati. Ketenangan hati itu Yoi. ya nggak kelihatan, tapi ternyata itu bagian dari rezeki. Rezeki. Orang modern kan sering anxiety. Gitu ya. Iya, anxiety. Waduh. Nggak tenang. Nggak tenang Dikit-dikit gitu ya. panik, dikit-dikit panik gitu. Nanti gimana kalau gajiku kurang? Iya. Nanti gimana kalau pendapatanku tidak mencukupi gitu ya. Kebutuhan, padahal setiap hari dia masih tetap hidup dan bisa makan dan bayar kontrakan. Dia Gitu lupa untuk mensyukuri hal itu, tapi hanya bisa fokus Walaupun kepada tergopo-gopo tuh. keresahannya. Walaupun tergopo-gopo tapi kan tergopo-gopo terbayar. ya. Meskipun caranya minjam apa segala macam kayak gitu ya kayak. Masih hidup gitu Ya ya. penting masih hidup. Masih Artinya Allah kan ngelihat usahanya dia. Iya. Wih, usahanya oke juga. Oke juga nih, gitu Gitu. ya. Iya. Nabi itu banyak mengeluarkan dalil-dalil untuk
membangkitkan semangat-semangat Iya. orang gitu ya. Tolabul Bahwa halal, betul. bahwa mencari apa yang lu lakuin itu dalam tanda kutip bekerja. Mm-mm. Kalau kata Nabi itu kan seorang yang bekerja, seorang laki-laki yang bekerja mencari nafkah Buat untuk keluarganya. itu ketika kalaupun dia meninggal saat itu, maka apa tuh? Seperti apa? Di jihad di jalan Seperti Allah. jihad di jalan Allah ya. Subhanahu wa ta'ala. Iya, berarti poinnya tuh bukan sekedar dia keluar rumah nyari duitnya, Mm-mm. tapi ada nilai jihadnya gitu kan. Jihad ibadah. Ibadah. Jihad itu ibadah, jaminannya surga kalaupun dia. Oke, banyak kasus-kasus kemarin itu kan ada yang mohon maaf gitu ya, maksudnya kayak orang driver kecapean, terus sampai akhirnya wafat gitu. Jihad insya Allah. Insya Allah jihad ya. Tolabul halal jihad, nyari rezeki yang halal itu bagian dari jihad. Jihad ibadah gitu. Bener, nyari ilmu, Nyari bagian ilmu, lo dari belajar, rezeki. sekolah, kuliah. Iya, rezekinya tuh Allah udah kasih rezeki lo paham ini, lo bakalan gue jadiin ahli ini. Cuman ilmunya gue keep dulu nih. Buka dong sebabnya. Sekolah nggak cuma sekolah doang, lo hadir di kelas, lo dengerin omongan guru, lo kerjain tugas, baru ntar dikirim tuh rezekinya. Jadi Gitu ya? Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan, cuman kalau mau ngasih ke kita tergantung kitanya. Ya, karena kalau misalnya orang tiap minta dikabulin, orang lupa Betul. caranya berusaha. Iya. Oh, iya. Itu mah di sorga, Pak. Iya. Orang minta dikabulin gak perlu lah di sorga Surga, tempatnya. Masalah kita dimari Malah nih. kita Iya, minta doang. Gak bisa kerja, gerak. Gitu. Yang penting Oh, Anda iya. bergerak. Artinya Jadi, kita berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup kita, itu ibadah. Begitu aja. Gitu ya. Bukan ibadah ritual tapi termasuk ibadah. Ya, berarti kalau kita ikhtiar untuk mencari rezeki, Mm-mm. nah, ada 19 nih. Mm-mm. Niatinnya ibadah gitu ya. Niatin ibadah. Biar konversinya itu adalah konversi ibadahnya gitu kan. Bukan sekedar dapat dari hasil jeripayah gitu kan Iya, maksudnya kan. benar. Tetap Iya. dalam selama Korelasinya gue ketemu lah ya. ketemu korelasinya ketemu gue. Kenapa sih kita disuruh ikhtiar? Ya disuruh ikhtiar tuh bagian dari ibadah gitu kan. Ibadah, itu ibadah. Bagian dari ibadah, ikhtiar tuh usaha gitu ya. Soal usahamu mencapai hasil atau tidak, hasil prerogatifnya Allah. Iya. Usaha wilayahnya kita, jalanin tupoksi masing-masing. Wah, Gitu. iya. Jadi harmoni antara Anda dan Tuhan itu enak. Kalau dijalankan Cakep. dengan saling mengerti satu sama lain. Mantap. Pertanyaannya kan gini, permasalahan gini, Tuhan tuh udah mengerti banget kita ngerti balik apa enggak gitu. Iya. Kadang-kadang Bagaimana memang- cara mainnya, Iya. bagaimana maunya, bagaimana larangan-larangan rulesnya itu tuh kan yang perlu diperhatikan. Kalau Benar. sesuai aja, nggak ada sih sejarahnya. Kalau kita lihat sejarah Nabi terdahulu, para sahabat, orang-orang soleh, mereka main ikut rulesnya Allah Subhanahu Wa Taala. Hatta mereka hidupnya susah, tapi hatinya tenang, kebermanfaatannya jauh lebih banyak dibanding orang yang nggak punya banyak hartanya. Ternyata rezekinya adalah di hati yang Hati yang lapang tenang. gitu Karena ya. di Bukan- dalam Islam itu memang puncak daripada rezeki. Tadi kan ditanya pertanyaan, idealnya berapa sih? Oh iya. Ada 5 juta, 5 juta. ada 4 Pasti juta, beda-beda segala tuh macam, ya. beda-beda. Itu relatif lah, ideal Relatif. bagi seseorang. Bener nih kata Betul. ibu-ibu tukang teh Solo. Iya. Ibu-ibu teh Solo lagi Bu. bener. Anakku Iya teh Solo. bener ya. Bener. Ya itu kalau untuk menengah ke atas mah kagak cukup. Kalau untuk menengah ke bawah itu apa namanya cukup. Iya, Terus open ada ngepres juga, gitu ya. ada juga yang bilang Iya. tentang apa sih tadi Ya di atas tergantung UMR. gaya hidup. Oh iya, tergantung gaya hidup ya. Sama ibu Iya, bini juga. ibu bini juga. Iya, tergantung gaya hidup dah. Iya bener gaya hidupnya. Kalau lo gaya hidupnya low profile, sederhana, sepatu sih ya udah sepatu aja. Yang penting bisa diinjak tuh sepatu. Iya. Kagak usah yang pakai sampai harganya ngalah-ngalahin mobil NMAX kan kita, Iya. motor NMAX kan gitu. Nah ada tuh sepatu, tas. Ya itulah hal-hal kayak gitu, gaya hidup, lifestyle. Itulah artinya rezeki mah cukup Rezekinya cukup ya. untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup dasar gitu. Apalagi indeks ekonomi kan, Pak. Iya. Itu- Tapi sebenarnya tadi ya, yang penting udah ngerasa cukup tadi ya. Itu maksudnya dia puncaknya tuh di situ ternyata. Kalau di Islam puncak rezeki idealnya itu adalah ketika jiwamu merasa cukup untuk tidak minta-minta pada orang lain. Cuma yang Atau- ideal kan mentalnya ada, barangnya ada tuh. Oh itu ideal banget tuh. Enak gitu. Itu yang Iya. diharapkan semua orang lah. Itu dia. Termasuk saya. Sama. Sama. Setidaknya kita pengen apa ya? Kebermanfaatannya itu bisa kita rasakan. Nah, Benar. kalau mentalitas itu kan cuma kita sendiri pengen ngerasain. Benar. Tapi apakah Anda nggak bisa ngerasain, orang nggak bisa ngerasain. Tapi Benar. kalau itu kan orang kitanya berasa, orang juga bisa berasa. iya. Dan mentalitas ini Ada asar. berarti
berarti mentalitas ini kan tetap Itu yang dibangun pertama. harus dibangun pertama gitu kan. Baik, kalau gue berarti yang udah berkeluarga, gue harus menanamkan ini gitu Iyalah, kan ke istri gue mentalitas. dan ke anak-anak gue paling tidak gitu Kita ya. harus berkecukupan. Berkecukupan gitu. Walaupun dari sisi mental dulu nih awalnya gitu. Startingnya dari mental dulu ya. Betul. Baru ada ikhtiar untuk keranas itu. Keranas itu. Baru nanti kalau memang sudah pantas, mungkin ada waktu di mana Allah akan pantaskan gitu kan. Ngebangun mental gimana caranya, Pak? Wah, gimana tuh? Nah, ngebangun mental ada 2 cara lah. Gimana Dan tuh? dua-duanya ini kalau dijalankan secara simultan, artinya bersama-sama, hasilnya gokil. Gimana tuh? Ilmu apa pengalaman? Ilmu Oh, apa pengalaman? ilmu dan pengalaman. Knowledge itu udah paling bagus buat bangun mentalitas. Orang makin banyak knowledge-nya, mentalitasnya oke. Gimana nih? Apakah gua harus nonton Timothy setiap hari gitu? Bisa? Bisa tuh ya? Cocok nggak? Wah, Pertanyaan kadang-kadang jadi insecure gitu. Kok Bukan- bisa gitu? bukannya semangat Bukan malah. semangat, jadi Wah, kok bisa? Aku malah gitu. makin kalau gue nonton Timothy minder. Minder jadinya. Tapi kalau gue nonton Adi Hidayat, Nah, oh nonton iya. Felix Yao, Oh iya. karena iya, basicnya saya juga ustadz honorer ya. Oh gitu ya. Ustadz duitnya banyak nih. Oh gitu ya. Bisa kali Bisa caranya kali gitu ya. Gitu. Bisa kali nih. Ustadz Adi Hidayat kan enak banget, Pak. Iya. Siapa yang bisa jawab pertanyaan? Wah, Ada yang jawab? 5 juta. Umroh. Oh iya mending kalau cuma 5 juta Umroh, ya. Pak. 5 juta tuh kalau lagi males kayaknya. Iya, wah, ya Allah, Adi Hidayat bisa umrohin orang, ustadz honorer juga mau lah. Waduh, Iya, umrohin kampungan saya paling enggak warga-warga kampung Masya saya. Allah. Amin. Amin, Amin mudah-mudahan. ya Allah, amin. Kayak gitu-gitu tuh. Iya, iya, iya. Ada mentalitas yang dibangun. Itu cara ngebangun mentalitas pertama knowledge, ilmu lah. Iya. Itu sama pengalaman, artinya lo butuh wujud nyata untuk mengamalkan ilmu lo ya, kayak ya boleh kerja, boleh bekerja sama, boleh usaha, intinya lo berinteraksi sosial dengan banyak orang, membangun pengalaman, kenalin cara kerja dunia bagaimana, karakter orang-orang bagaimana. Nah, itu kan pengalaman tuh yang ngebangun. Berarti Itu ntar pengalaman mentalitas bisa. Berarti pengalaman mental itu adalah ketika dia diuji dengan anggaplah tadi ya kegagalan atau tadi misalnya saat merintis segala Betul. macam. Itu kan ngebangun. Itu ngebangun Experience. Oh iya iya iya. iya. Tapi experience yang dibasisi dengan knowledge hasilnya gila, Pak. Dibanding experience yang tanpa knowledge itu arogan ntar hasilnya manusia. Benar. Kalau experience gak ada knowledge arogan. Experience, knowledge, tambahan satu mungkin nih. Apa tuh? Faith. Itu bisa masuk tuh keyakinan. Keyakinan gitu ya bahwa Kalau gue sih tadi kepikirannya knowledge udah masuk ke keyakinan, tapi boleh lah kalau itu dipisah. oh iya, maksudnya dengan adanya ilmu bahwa penerapan dari ilmu itu tadi Iya, membuat- number 3 itu udah yang paling ini, faith. faith gitu kan dari Faith to ilmu. the God. Iya, Pada Allah Subhanahu wa taala, keyakinan. keyakinan. Harus melandasi segala-segalanya. Iya. Tapi itu memang butuh ilmu. Gitu Untuk kan. eksekusinya, untuk memahami faith tersebut sendiri kan harus Benar. tentang ilmu. Bener. Bagaimana Iya. sih aktualisasi iman? Kan gitu. Benar. Itu ilmu yang menjawab hal-hal kayak gitu. Pak, Lanjut ya. lanjut. Siapa nama malaikat yang diutus Allah buat nyampein rezeki? Pond friend, pond friend, pond friend. Malaikat yang diutus Allah untuk menyampaikan rezeki. Lupa. Aduh, nggak tahu itu. Malaikat lagi. Nama malaikatnya. Nama Rezeki malaikatnya. lagi. Nggak tahu. Pas. Pas. Malaikat gak ada yang jawab tuh. Ada yang jawab gimana nih, Bu? Para umat Nabi Muhammad kali ini membuatku sedikit kecewa ya. Sedikit sedikit kecewa. Mohon maaf Michael. Aduh, belum Iya, dikenal. Mr. Michael, we are sorry. Wah, Mr. Michael. Kan dia tiap hari dikunjungin ya. Iya. Paling tidak gitu kan, tiap hari kan dikunjungin nih sama malaikat, sosok malaikat ini kan sebagai perantara. Say hi. Iya. Dia bukan tukang paket lo yang lu nggak harus kenal namanya gitu kan. Tahu-tahu paketnya datang gitu kan. Oh, makasih Bang gitu, nggak gitu kan. Nggak mungkin dong gue manggil cuman Bang doang kan. Tapi kan dia pasti semua keyakinan rezeki ada yang ngatur gitu Makanya. kan. Ya, ada yang minimal ada Ada yang perantara. ngatur. Iya, ada yang Yang ngatur Allah yang gitu ngatur kan. Allah. Iya, Benar. cuman Oh iya benar, tapi dia punya keyakinan itu cuman siapa yang ngatur ya, yang kita Allah gitu. Ya, tentu Cuma Allah yang karyawannya ngatur. nggak tahu karyawannya. cuman yang karyawannya nggak ditugaskan. tahu nih yang menyampaikan menyampaikan rezeki yang udah Allah tebar ini gitu Iya, kan. jadi jawabannya Jadi, malaikat. tapi dia tahu memang malaikat, tahu kan kalimatnya kan tadi. Iya, tahu cuma tuh. ada yang ngeluh tadi. Aduh, malaikat. Aduh lagi. malaikat lagi gitu kan. Berarti nggak kenal Nggak tuh. kenal. Ini kan sama aja kayak tiap hari ada paket datang cuma manggil Bang doang kan. Iya. Makasih Bang gitu kan. Makasih Bang gitu. Oh malaikat gitu ya. Iya. Tapi kan kalau semakin kenal kan harapannya kan semakin akrab. Itu tadi Pak knowledge Pak, ngebangun Iya. mentalitas kaya juga. Nah, Kalau kenal sama Mikael kan enak bisa nego lah. iya.
ini lu udah dateng nih ya, gitu kan. Bro, thank you ya. Iya, thank you banget nih. Saya thanks kan kadang-kadang tukang kurir paket kan dikasih tips seneng, Pak. Iya, kasih tips seneng. Iya kan, dikasih Malaikat. tips. Dikenal deh, dikenal aja dia seneng. Dikenal seneng. Wah, Bang Rido dateng nih gitu kan. Bang Rido, ya. Wah, sehat Bang gitu kan. Ditanyain sehat aja seneng deh. Walaupun lagi Alhamdulillah. batuk, lagi bengek, lagi gimana juga ditanyain. Tapi happy ya. Tapi happy kan Dikenal ketika disapa senang. gitu kan. Tapi nah, malaikat tuh bisa disapa nggak sih, Wok? Bisa. 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 Lewat Gimana? apa? Lewat apa? Di antaranya adalah menyapa malaikat lewat doa. Lewat doa. Wah, dia seneng nih berarti ya di doa. Iya. Kita kirim Fatihah kepada malaikat itu bisa. Siapa Pak. nama malaikatnya? Nama malaikat adalah Mikail. Mikail. Malaikat Mikail yang ngatur rezeki, malaikat Mikail. Yang mengatur, yang Allah ibarat Tugaskan. kurirnya ya. Iya, tugaskan. Yang Allah tugaskan untuk menyampaikan rezeki kepada tiap makhluk, bahkan sampai binatang melata sekalipun, Ya. makhluk yang tidak tersentuh sekalipun, dari yang terlihat sampai yang tidak terlihat sekalipun, Yang rezekinya, diketahui manusia sampai hari ini, apa yang belum diketahui manusia, rezekinya rezekinya Allah yang Allah yang atur dan yang menyampaikannya yang adalah malaikat Mikail. Mikail. Dan dia senang tuh, bisa disapa dia. Bisa disapa melalui doa, Fatihah. Oh gitu ya, berarti Jibril pagi-pagi lagi fresh-freshnya. Fatihinnya 10-10. Fatihah kepada malaikat Malaikat Jibril, Jibril. Mikail, Israfil, Ijrail. Kan dia dapat tips tentang Waduh. doa. Meskipun malaikat itu gak punya dosa ya, Iya. kan layak sunnah, mayu apa nggak inilah dia nggak ya Tidak bermaksiat kepada Allah ya. Iya, nggak bermaksiat terus selalu mengerjakan perintah. Ya justru kita ngasih tip sama orang-orang yang kinerjanya bagus seperti itu, nomis. Jadi kan mereka sebagai makhluk juga punya independensi untuk bisa minta angkat tangan sama Allah Subhanahu wa taala ngadoain kita. Iya. Itu loh harapannya ulama guru-guru dulu tuh ngajarin gitu, Fatihahin ya? malaikat tuh biar Fatihahin malaikat nih. Ya? para nabi malaikat tuh didoain pakai Fatihah, kirimin tips-tips kepada mereka karena dengan harapan mereka bisa ya itu angkat tangan sama Allah Subhanahu wa taala, munajat minta kebaikan buat kita karena kita baik sama mereka. Masya Allah. Gak cuma itu sebenarnya. Gimana tuh? Malaikat Mikail itu gak cuma ngatur rezeki dia. Oh gimana tuh? Jadi dia juga malaikat Mikail itu kalau di Syekh Nawawi Al-Bantani ya penjelasannya kitab Nurul Solam itu beliau mengatur urusan angin, ngatur angin, hujan, laut, sungai, aliran itu. Karena itu semua bagian dari rezeki sih. Iya. Itu sampai ke situ. Hujan. Maksud hujan. Curah hujan yang Curah besar atau yang cuman gerimis lucu. Itu dia yang ngatur. Allah kasih kuasa untuk malaikat Mikail mengatur itu. Allah cuma kasih mandat doang. Kasih hujan tipis-tipis aja misalkan. Siap bos. Iya, udah dikasih tipis dia. Kasih hujan lebat sampai banjir gitu. Kasih lebat sampai banjir. Gitu ya. Iya. Angin, ngatur apa namanya? Air, hujan termasuk. Iya. Bahkan Syekh Nawawi menjelaskan dia juga turut berkontribusi yusawir ini ajinnah apa sih namanya? Turut berkontribusi membentuk rupa janin. Oh iya. Iya. Baru tahu ya. Itu malaikat Mikail tuh bro, gaweannya banyak. Buat yang lagi hamil, sering-sering kirim Fatihah. Iya pak. Iya. Fatihah malaikat Mikail. Iya. Kalau yang lagi hamil ibu ya, biar ganteng anaknya, soleh. Soalnya mau nggak mau kita harus terpaksa percaya dan kita harus sangat-sangat meyakini bahwa cowok ganteng dan cewek cantik itu rezeki. Rezeki yang langsung nampak gitu kan. Langsung Fisik nampak, lah. langsung kelihatan ya secara fisik lah ya gitu ya. Itu rezeki. Itu rezeki. Nah itu kontribusinya bapak ini. Itu kontribusi dari Mr. Michael. Mr. Michael. Wah. Malaikat Mikail. Oh berarti banyak juga pekerjaannya. Iya banyak jobnya. Nah pertanyaannya nih Wok nih. Jadi malaikat itu apakah Mikail itu satu orang? Apakah Mikail itu satu sosok atau itu kalau kita mungkin golongan gitu misalnya atau satu batalion namanya Mikail gitu. Kalau misalnya kita tahu nih misalnya pasukan gitu kan. Pasukan katak siap gitu kan. Berarti artinya pasukannya itu namanya katak gitu misalnya. Iya. Nah itu Mikail tuh gimana tuh konsepnya tuh? Jadi gini Pak Putra, ini Sebagai ustadz honorer nih. Ustadz honorer ya. Coba. Guys, ustadz honorer akan menjawab di batas keimanan ustadz Oh, honorer. siap. Maka kalau ada para ustadz, kiai, orang-orang alim lah, santri, Iya. kami membuka ruang kritik. Komentar aja, ustadz salah. Dan tuh antum tidak ada dalilnya, tuh nggak apa-apa. Waduh. Ya, saya mau membuka kritik. Ustadz Maklum, honorer. masih Honorer.
Jadi gini, di dalam apa namanya hematnya ilmu saya hingga hari ini, beliau ini termasuk ke dalam malaikat muqarrabin. Gimana tuh malaikat muqarrabin? Malaikat itu, Jar? muqarrabin itu yang memang dia ini satu orang, Oh, maksudnya satu sosok ya? satu sosok. Satu sosok namanya Empat Mikail. nih, Hmm. Jibril, Jibril ya. Mikail, Ah, Israfil, Israel. masing-masing Dia ini muqarrabin 4. muqarrabin. Dan itu ya satu sosok. Hmm. Selebihnya yang sisa itu Raqib Atid, Munkar Nakir, Ridwan Malik, dia kelembagaan. Oh gitu. Iya, kelembagaan Ridwan, lembaga Malik, yang mana ya banyak yang bertugasnya sebagai Malik, banyak yang bertugasnya sebagai Munkar Nakir gitu. Hmm. Dan Muqarrabin ini sosok, tapi dia punya bawahan-bawahan juga malaikatnya. Di antaranya ya malaikat rahmah, malaikat karubiyun, Oh, makanya disebutnya karubiyun itu kalau, apa karubiyin gitu. makanya disebutnya itu Jibril itu salah satu pemimpin para malaikat ya. Iya. Karena mau ngepalai Malaikat-malaikat secara keseluruhan. secara keseluruhan gitu misalnya. Oh iya, masuk. Tapi termasuk Mikail ini adalah satu sosok. Satu sosok, dan dia punya kuasa untuk kepada malaikat-malaikat yang level di bawah dia. Cuman mungkin pengetahuan saya aja yang mungkin nggak tahu ya, entah bagaimana cara kerjanya, apakah Iya, dia- itu di luar inilah, di luar kemampuan. Cuman itu tadi saya sangat menyayangkan umat Nabi Muhammad tidak kenal pada malaikat Mikail. Lanjut Bang. Lanjut. Sholat sunnah yang biasa dilakuin orang biasanya dikenal sebagai pembuka pintu rezeki gitu. Nah, sholat sunnah apa tuh? Teh tahu nggak tuh? Lupa lagi nih. Sholat kagak nih? Jarang Bang. Sholat dua. Sholat duha ya. Ada yang tahu, ada yang enggak ya. Ya, sebenarnya kalaupun dia jawab qobliyah subuh nggak apa-apa gitu ya. Iya Soalnya juga. qobliyah subuh, iya juga. Tahajud juga nggak apa-apa. Tahajud juga nggak apa-apa gitu. Sholat sunnah, semua sholat sunnah baik lah. Iya, buka Untuk rezeki mah ngebuka iya. rezeki. Itu kan salah satu ngebuka sebab tadi kita bahas di awal. Betul. Sebab-sebab rezeki salah satu yang ngebukanya yaitu rajin sholat sunnah, rajin ibadah sunnah. Gitu ya. Iya, bisa ngebuka sebab rezeki, kita nggak ada yang tahu lah. Benar. Dari mana Itu sebab-sebab lewat itu. jalur hikmah kali ya. Mungkin kalau habis sholat itu kan bawaannya kan ini, Wok. Tenang. Tenang. Frekuensi otak lebih siap menghadapi. Iya, karena gue sangat setuju sih bahwa manusia itu makhluk energi sebenarnya kan. Kayak lebih apa namanya, positifnya tuh Kalau positive yang- vibes lah gue Kalau yang nyebutnya. saya rasain duha itu punya punya warna tersendiri lah. Beda dengan qobliyah subuh dan beda dengan subuh. Oh tentu. Kalau yang Bang Putra ceritain kayak nuansa siap menghadapi pagi, energi itu terkumpul. Saya merasakan itu subuh dan qobliyah subuh. subuh dan qobliyah subuh. Itu tuh. Nah, kalau duha itu kayak apa ya? Istirahat dari kepenatan dunia, terus aku masuk ke zona transendental lah. Zona aku dan Tuhan di tengah melut dunia ini, dan itu menarik sih. Romantisme di tengah kesibukan itu aku suka. Gitu ya. Menjalin romantisme dengan Tuhan. Jadi vibes-nya kayak vibes aku dan kekasih gitu loh. Gitu ya. Kalau duha ini Kayak rasanya dikabarin, kamu udah makan apa belum? Lagi di kantor. Oh, Kamu udah gitu makan ya? apa belum? Oh, Kamu gitu ya? jangan lupa ini gitu. Oh iya. Kayak gitu, dan itu di tengah-tengah kita lagi melakukan kesibukan. Gitu ya. Enak. Habis hektik perjalanan ke tempat Iya. kerja jauh misalnya gitu kan. Udah kena Penat-penatan, macet. Kalau di kereta udah dempet-dempetan, pas ke kantor tugas sudah begini. Sebentar. Iya. Bukan iklan itu. Yo, setengah 11 dah, setengah 11 rehat dulu, Gitu sholat ya. duha. Ih, cobain dah. Gitu ya. Enak itu. Gitu ya. Enak itu. Ah, biasa aja. Ya belum sering, 40 hari lalu begitu. Oh, Ntar gitu juga, ya. ntar juga Iya, iya, ketemu iya. vibes-nya. Tapi- Ada enaknya. Ya. Saya rasa sebenarnya sudah banyak yang familiar ya. Cuman Iya, abang ada beberapa abang kita abang yang Grab satu ya. ini aja mungkin ya. Nggak apa-apa bang. Aman. Abang Grab mah. Enggak apa-apa, Bang. Tenang Aman, aja, Bang. Aman bang. Tapi cobain bang. Abang tonton video ini, Abang ngaji lagi enggak apa-apa. Iya. Maksudnya sudah dicobain gitu ya sekali-sekali ya. Iya, Bang, cobain. Cobain bang. Lagi udah selesai jam 9:30 agak-agak panas dikit. Cobain aja gitu. Rehat bentar Iya. deh gitu ya. Rehat bentar deh. Maksudnya Gitu. jangan insecure, Bang. Ah, Aman. saya aja wajibnya masih sering bolong. Enggak apa-apa. Wajibnya benerin sambil nambahin sunnah. Kagak apa-apa begitu. Iya. Terserah. Hidup gak ada yang tahu. Hidup ada yang tahu. Hidup ada yang tahu. Selagi gue pengen gas aja selama kebaikan mah. Benar. Kata saya, Bang. Mantap bang. Mantap. Salah satu nama Asmaul Husna yang menggambarkan sifatnya Allah itu yang Maha Pemberi rezeki. Pernah dengar nggak? Pernah iya, cuma lupa. Info pun bukan kak. Kun fayakun. Gak apa-apa lah. Tetot. Salah satu Asmaul Husna yang menggambarkan sifat Allah itu yang Maha Pemberi rezeki.
Kan dari katanya aja ada rezeki sebenarnya kan, Mm-mm. rizkun gitu kan. Berarti kalau sifatnya Allah tinggal tambahin. Kalau di kita tambahin ya, rozak gitu kan. Ya rozak, ya rozak. Razak. Di dalam Islam itulah sebenarnya nggak cuma razak doang, cuman Iya. yang paling bener-bener apa sih telak lah istilahnya. Iya. Maha memberi rezeki, rozak. Iya. Mau Kan memberi ngomongin rezeki. rezeki nih misalnya gitu ya. Iya, udah Kayak telak, paling udah telak ya. rozak. Kalau misalnya kita mau pakai bahasa yang agak sedikit puitis mungkin wahab kali ya. Ya wahab. Kan sering beda, dipakai Pak. tuh. Gimana tuh? Rozak sama wahab itu, kalau rozak itu adalah memberi rezeki yang terus-menerus. Begitu. Iya, sifatnya. Kalau wahab itu memberi rezeki yang sifatnya anugerah. Jadi kalau ar-razak maha pemberi rezeki, al-wahab maha pemberi karunia. Maha pemberi karunia. Yoi. Nah, bedanya apa nih, Wok? Kalau rezeki itu kan tadi dibilang dari awal dia jatah, udah ditetepin sama Allah Subhanahu wa taala. Oke. Nah, kalau karunia bonusan. Nah, Bonusan ente kayak apa dedikasinya bagus, kinerjanya bagus jadi hamba Allah, kasih Iya. bonus sama Allah. soalnya kan banyak Wahab karunia. Soalnya kan banyak ini Wok ya, banyak literasi-literasi ayat Quran itu yang menggambarkan doa-doa para nabi sebelumnya, ya kan, yang kayak ya Wahab, ya Robi Habli, Habli. ya kan, apa namanya, Robi Habli wa min zuriyati, gitu misalnya kayak gitu kan. Maksudnya minta karunia itulah Karunia. gitu kan, bagian dari tadi ya, Keutamaan. minta bonusan lah ya bahasanya. Bonusan. Kalau aku sudah berupaya, Bisa kualitas atau kuantitas. bisa kualitas atau kuantitas. Taruhlah kalau kita Allah Bang Putra udah rezekikan anak nih, tapi itu kan bersinggungan dengan ar-razak. Nah, terus kemudian Bang Putra anak sih sudah ditakdirkan menjadi anak yang soleh nih, anaknya Bang Putra nih, Amin, semua amin, menjadi ya Allah. anak yang soleh. Amin, Itu ya Allah. udah dari mainannya ar-razak. Nah, Bang Putra menyinggung ya Wahab atau al-Wahabnya Allah itu di wilayah mana? Kesolehan ini biar naik kualitasnya bukan cuma soleh tapi menjadi wali misalkan. Oh, Kekasih Allah. iya, Bukan iya, cuma iya. jadi orang baik tapi jadi orang yang benar-benar ridho kepada Allah dan Allah ridho padanya itu. Gitu ya. Kayak kita dapat duit, bisa jadi lebihnya di kuantitas, bisa jadi lebihnya di kualitas, kebermanfaatan. Oh iya. Yang tadinya hanya untuk konsumsi pribadi dan keluarga, ini bisa bantu teman, bisa bantu orang tua, bisa bantu adik, kakak, dan sebagainya. Oh, artinya rezeki yang dia dapat kalau tadi dia tambahan Wahab ini Ya, minta artinya bisa dikasih lebihan, atau Lebihan. bisa dikasih ruangnya, jalannya, Jalannya. potensinya untuk ngasih ke sana. berarti masing-masing nama Allah ini punya faedah atau punya fadilah yang berbeda gitu ya pada Ada pada juga- porsinya ya. Ada juga Asmaul Husna yang kaitan sama pemberi rezeki, Al-Fatah. Al-Fatah, Membuka, maha membuka. Nah, itu buka pintu-pintu sebab. Kita kan tadi ikhtiar ngejar rezeki yang udah ditetapin sama Allah, kita kan harus buka sebabnya biar kita rasain, biar kita dapet. Nah, itu ya Al-Fatah itu yang ngebuka sebab-sebab itu, sebab-sebab rezeki. Gitu ya. Terakhir, jadi kalau doa itu singgunglah Asmaul Husna. Kalau doa singgunglah Asmaul Husna, Iya. langsung ke sifatnya Allah Langsung yang ke sifatnya Allah Subhanahu wa taala. spesifik gitu ya. Spesifik. Satu amalan, ya hadis Nabi sebutin nih, padahal amalannya nih. Kalau kita pengen dipanjangin umurnya, sama diluaskan rezekinya, nah, sama saudara kita mesti ngapain tuh? Mudah sekali. Ah? Silaturahmi. Oh, ini satu, iya dong, yang banyak-banyak. Zikir. Bukan ya? Bukan, ya bebas. Ya. Terakhir hadis Nabi, Wok. Redaksinya Redaksinya tepatnya begini. Gimana, Wok? Man ahabba begitu. Man ahabba. Man Siapa ahabba yang siapa yang ingin ingin. ayu besatolahu fi rizkihi, diluaskan rezekinya, wa yunsa'alahu fi asarihi, dan dipanjangkan umurnya, falyasil, maka jalinlah rahimahu, silaturahim, Falyasil rahimah. kasih sayang, jalinlah tali kasih bahasanya, Gitu jalinlah kasih sayang, falyasil rahimahu, jalinlah silaturahim. Atau ya silaturahim itu kan dari bahasa Arab ya, Iya. sila artinya sambung, rahim artinya kasih sayang, menyambung kasih sayang. Oh gitu. Jadi itu salah satu cara yang paling easy dan paling mudah bisa dilakukan oleh semua orang untuk bisa meluaskan rezeki dan juga apa namanya memanjangkan umur. Tapi kalau kasih sayang sendiri di sini tuh ya faliyasil rahimah di sini tuh apakah ruang lingkupnya itu silaturahmi? Dalam arti kunjungan Dalam fisik. arti, iya kalau Indonesia kan taunya begitu tuh. Silaturahim itu kunjungan fisik. Silaturahmi iya kumpul keluarga Oh. gitu ya, misalnya kayak gitu ya, atau
apa yang kalau dulu tuh misalnya ada orang yang tadi gitu bersinggungan antara kakak atau adik gitu ya, atau keluarga besar, terus ayo janganlah kita berpecah, alias sirohimah disambungkan kembali. Iya, itu benar begitu. Termasuk yang itu ya? Termasuk yang itu. Oh, Batasan paling kecilnya atau paling remehnya itu silaturahim adalah tanya kabar. Gue udah 4 tahun gak ketemu lu nih misalkan Bang. Gue WA, Assalamualaikum Bang Putra, apa kabar? Gitu aja seneng tuh. Itu udah. Gitu aja tuh seneng tuh. Antum senang? Orang digituin seneng ketemu. Kalau saya curiga. Oh gitu ya? Wah, udah 4 tahun gak ngubungin saya. Ada apa nih tiba-tiba? Tanya kabar ya? Otak saya nih, Oh, orang gitu pinjam ya? duit nih. Itu kalau saya bermasalah, jadi otak saya di mata Anda bermasalah. Apakah seperti itu? Gitu. Intinya seremeh-remehnya tuh itu. Tanya Iya, kabar, udah kabar, orang ya. sakit nih, misalkan. Kan zaman sekarang udah canggih ya. Zaman sekarang udah canggih, WA di grup, Nggak sulit ucapan lah. innalillahi, Nggak sulit lah. innalillahi. Meskipun sekarang jadi template ya. Iya. Tapi itu silaturahim kayak Gitu ya. begitu. Walaupun ngeselin ya. Walaupun ngeselin dia. Cuman ya tidak setidaknya itu paling remeh lah silaturahim. Syukur-syukur bisa kunjungan, ketemu fisik, ngobrol. Karena itu kan juga sebab ngebuka pintu rezeki, Pak. Benar. Kalau kita nggak pernah ketemu orang, nggak pernah ngobrol, nggak pernah ini segala macam, kita nggak tahu perkembangannya dia hari ini kan. Oh, iya. Apakah dia sudah bekerja atau dia benar. ternyata diberhentikan pekerjaannya. Benar. Ternyata memang Wah, salah lu satu. gawe di tempat gue deh gitu. Oh, iya. Atau enggak, oh mamang gue lagi cari Oh, ini orang nih. ternyata. Iya, Apaan lu iya. IT gitu misalkan. Benar. Ternyata salah satu fungsi silaturahmi itu Benar, adalah itu buka tadi sebab ya, rezeki. ngebuka sebab rezeki ya. Yub satu lau rezeki, diluaskan rezeki aja ya membuka sebab rezeki. Iya. Coba. Ada kata-kata terakhir, Wok? Ada. Apa tuh? Jadi berkaitan tentang rezeki berarti ya? Berkaitan tentang rezeki. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah kita ketahui bersama mengatur rezeki semua makhluknya. Tugas kita manusia adalah membuka pintu-pintu rezeki tersebut. Dan yang harus dicatat atau ditanamkan di dalam diri adalah kenali, ketahui batasan-batasan mana wilayah manusia, mana wilayah Tuhan. Jangan kita seolah-olah mengatur Tuhan untuk menetapkan harusnya aku udah capek gini ya Allah kerja dagang, kau beri aku segini. Kenapa warungku, misalkan dagang, warungku sepi terus. Kenapa warungku udah aku sholat, udah aku sedekah, udah aku... Kan aku bukan buat diriku ya Allah, aku buat anak istriku. Kenapa aku masih susah aja? Nah itu kan lu udah masuk ke wilayah Tuhan tuh. Mengatur apa yang mestinya lu. Langsung ya? Iya, itu hati-hati ya. Itu yang jadi catatan lah, batasan. Yeah. Allah ngatur segala rezeki. Itu adalah keyakinan kita, harus kita yakini. Dan tugas kita manusia membuka pintu-pintu atau sebab-sebab rezeki. Dan yang terakhir, pahami dan tanamkan dalam diri batasan-batasan mana wilayah manusia, mana wilayah Tuhan. Jangan campur adukan keduanya. Mana yang tugasnya kita, mana yang tugasnya Tuhan. Iya, bahasanya gitu sih. Bahasanya gitu ya? Mana tugas Tuhan, mana tugas kita. Sip. So, jangan takut akan rezeki. Walaupun kita dipalak petugas pajak. Kita tetap memiliki Ar-Razzaq. Mantap. Sekali lagi, anak bos. Ciao. Ciao. Islam di hati, titik gak pakai koma. Jangan salah paham, tetap cinta agama. Cuma gayaku beda, bukan drama. Anak boarding school, gaya kayak bos.